Selamat malam, Cak Cis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat, Cak malam, Cis ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik. Hari ini kita sharing. Ini sharing terkait life skill. Banyak sekali kayaknya ilmunya. Sekarang untuk mempersingkat waktu, silahkan. What is the meaning of life skill? Monggo, Cak Cis sharing ilmunya. Monggo. Ya, sebenarnya kalau kita lihat, terutama kita ini yang ada atau hidup di daerah Indonesia ini, life skill itu salah satu bagian kecilnya itu adalah adab. Atau zaman kemarin-kemarin, saya nggak tahu pelajaran yang baru-baru sekarang. Kalau zaman kita mungkin masih sama nih Cak Dewo ya, yaitu pelajaran budi pekerti. Budi pekerti itu sebagian dari life skill itu. Nah, ada di slide keberapa saya akan touch sedikit tentang pilar-pilarnya life skill itu. Ada beberapa. Baik, jadi, tapi kalau dilihat ini life skill ini kita tidak membatasi dalam hal untuk gaya hidup, lifestyle-nya atau pekerjaan, atau ini untuk keseluruhan. Dalam 24 jam ini ada kita bekerja, kita bersosialisasi. Ini batasannya? Ya, sebenarnya namanya aja life, Pak ya. Jadi adalah dalam hal ini sebenarnya untuk kemampuan kita dalam atau kehidupan kita secara utuh. Baik kita sebagai individu, baik kita sebagai makhluk sosial, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu adalah skills yang kita perlukan, yang kita minimal aware of it, untuk kita bisa, boleh saya sebut, survive. Baik. Artinya bahwa life skill ini harus dibangun ya, atau kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita, atau kita membangun untuk menjadi skill yang ideal. Gimana? Ya, sebenarnya boleh dibilang bahwa life skill ini banyak sekali Pak cara untuk mengasahnya, untuk mendapatkan kelebihannya. Salah satunya ya dengan belajar. Belajar bukan berarti tatap muka dan sebagainya. Belajar dari kehidupan nyata. Belajar katakanlah dengan diskusi, dengan ngobrol. Belajar dengan mengamati, mengamati teman atau orang di sekitar kita. Berarti ini lebih luas ya, lebih luas lagi ya, bahwa artinya ada kemampuan dalam diri sendiri juga, tapi juga kita juga tidak menutup kemungkinan adanya dari eksternal untuk bisa kita adopt sehingga menjadi excellent life skill, mungkin barangkali arahnya ke sana ya Pak. Betul Pak. Saya akan masuk ke slide berikutnya, monggo silakan Pak. Ya, sebenarnya ini saya nggak akan boleh dibilang saya nggak akan ngejelasin sama sekali secara detail. Jadi konsepnya adalah, ini saya ambil dari Wikipedia Pak. Jadi intinya adalah abilities untuk adaptif. Jadi kemampuan. Jadi kalau saya ngomong kemampuan, maka harus ada dorongan terhadap diri sendiri, dari diri sendiri, untuk bisa, untuk mampu beradaptasi. Jadi intinya adalah kemampuan beradaptasi sehingga kita secara efektif dapat mendapatkan kemampuan itu untuk menghadapi tantangan. Tantangan hari ini bukan berarti sama dengan tantangan besok. Kalau adaptif berarti ini kecenderungan dari luar. Bagaimana kalau explore dari internal Pak? Apakah itu bagian dari situ? Ya, sebenarnya yang disebut dengan adaptif itu tidak mutlak dari luar, Pak. Dari dalam jadi gini, dari dalam diri sendiri katakanlah, hari ini saya mengalami sesuatu yang saya melakukannya. Saya ambil contoh aja anak kuliah. Kalau saya belajarnya adalah seperti ini wayangan, istilah zaman dulu wayangan, nilai saya mati-matian cuma C. Nah, berarti saya harus beradaptasi dengan tantangan
Yes, yang yes, boleh dibilang sama, yaitu menghadapi ujian, yes, yes. tapi saya harus switch Yeah, perilaku saya, switch menjadi positive behavior yeah, yeah. untuk mendapatkan nilai target. Katakanlah Oh, target saya B, oke. maka Baik, baik. itu adalah arah tujuan saya. Berarti artinya bahwa adaptif ini juga tergantung dari apa yang akan kita tuju ya. Target kita mau kemana, kemudian sehingga kita bisa fokus untuk adaptif yang best of the best dalam menghadapi itu, begitu ya? Betul, Oke, betul sekali. baik. Oke, Jadi best of the best. oke. Namun ini Cak Dewo ya, Yes, kebanyakan kita, jadi termasuk diri saya pribadi nih, yes, bahwa ketika saya telah berhasil, katakanlah, melampaui apa yang saya hadapi dan ya, targetkan, ya. saya agak ngerem. Ya udahlah, Oke, ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. oke. Karena adaptif ini waktu ke waktu akan berbeda, Mm-mm. akan lebih menantang lagi. Oke, Kita harus siap dan harus mampu kalau kita mau menjadi yang the best itu. oke. Baik. Di sini ada penjelasannya bahwa ini tergantung juga dengan social norm dan community expectation ya. Artinya gimana, Pak? Ya, yang social norm itu katakanlah orang itu jangan karena kamu pinter, contoh sederhana, karena kamu Yes. pinter, jangan kalau anak muda sekarang jangan berlagu. Oke, baik. Baik. Kalau kamu pinter di dalam meeting room, jangan sampai tidak mendengar orang lain berbicara. Dia bicara, kamu cut. Yes, yes, Dia belum selesai, kamu potong. yes. Kamu Baik. menjelaskan seolah-olah kamu tahu semuanya. Baik. Nah, ini yang saya sebut dengan social norms itu, Pak. Oke, baik. Baik. Oke, baik. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Oke, monggo Pak, silakan. Ya, ini yang saya sebut dengan pilar tadi, Pak. Oke, Jadi intinya kita memiliki 3 pilar utama. Ya. Jadi ini wajar saja bahwa yang disebut dengan life skills pilar itu ada yang disebut dengan head, ada yang disebut dengan heart, ada yang disebut dengan hand. and Jadi perpaduan antara head, heart, dan hand, kepala jadi thinking, oke, heart atau attitude, oke. dan hand atau yang saya sebut dengan skills. Oh, baik. Itu kemampuan. Perpaduan 3 sekawan ini Ya. harus kita miliki. Yang di atas itu saya kasih contoh yang disebut dengan, saya contohin sederhana. Saya nggak akan, karena waktu kita yang terbatas Pak ya, jadi Yes. saya ambil contoh sederhana tentang heart, Ya. relationship. Kalau kita itu maunya menang sendiri, teman-teman kita akan menjauh dari kita. Tapi kalau kita respect, kita memberikan Ya. waktu buat dia apabila dia butuh, maka relationship itu akan growing dan Baik. growing. Oke. Jadi ibarat bayi yang kita nursing, maka relationship itu seolah-olah bayi yang kita susuin, kita jaga, kita pelihara, maka itu akan growing, akan membesar dan akan kuat hubungannya. Ini yang saya sebut dengan contoh simple, relationship. Baik. Yang heart ini punya kecenderungan adalah bagaimana kita membangun namanya emotional value ya Pak ya. Begitu kira-kira. Kira-kira ke sana Pak. Oke, jadi artinya begitu emotional value kita bangun, maka outputnya bisa kita meningkatkan awareness dan behavior ya Pak. Seperti itu kelihatannya Pak. Benar. Oke. Dan pada umumnya kita yang saya sebut dengan budi pekerti, pelajaran budi. Kalau sekarang saya nggak tahu pelajaran itu apa namanya Pak. Kalau zaman kita namanya pelajaran budi pekerti Pak ya. Budi pekerti sekarang mungkin sudah dikolaborasikan lagi karena di zaman milenial ini bahasa-bahasa dasar itu sudah kolaborasi dengan istilah-istilah yang lebih up to date ya Pak ya. Tapi namanya sepertinya ada yang hilang gitu loh. Apakah itu emotional value, apakah budi pekerti. Jadi apapun ya Pak ya. Apapun itu. Tapi the ruh yang saya sebut the ruh
Ya. Budi pekerti itu tetap melekat, mau milenial, mau generasi X, Betul. Y, Z dan seterusnya, atau oldies pun tetap itu. Nah, yang saya sebut di sini contoh sederhana yang disebut dengan emotion Ya. dan sebagainya itu adalah yang diajarkan pada waktu kita mendapatkan ilmu atau pelajaran budi pekerti itu. Betul. Sedikit sekali tentang hand, sedikit sekali tentang head. Ya. Nah, saya ambil satu bagian dari hand aja, volunteer. Oke. Volunteer. Apabila kita, katakanlah Cak Dewo mengajar, mau mengajar di tempat kuliah, ataupun sebagai facilitator ketika ada tim meeting, contoh, kasih opportunity atau kesempatan. Siapa yang akan menjadi volunteer? Oke. Jawabannya adalah no one. Iya, betul. Cenderungannya begitu ya untuk sekarang. Oke. Jadi itulah yang disebut dengan life skill. Karena kita takut salah, karena kita takut malu, karena kita takut. Padahal intinya pada kesempatan ini saya mengatakan bahwa kita memiliki tidak hanya harus di dalam budi pekerti yang kecil ini, tapi kumpulan dari 3 serangkai head, heart, and hand. Baik. Ini yang harus kita asah. Baik. Ini yang harus terjadi. Ada poin-poin value di sini. Ya. Sarannya seperti apa kita mendefinisikan value ini? Artinya apakah kita diarahkan oleh visi kita, cita-cita kita, atau hope kita, atau gimana kira-kira mendefinisikan? Misal di head kita harus punya resiliency, kemudian managing resources, goal setting. Nah, untuk menentukan value-value ini, seperti di heart-nya ada relationship, di hand-nya ada responsibility. Apakah ini baku atau memang kita fleksibel sesuai dengan visi kita, arahan atau hope kita? Kira-kira gimana? Sebenarnya kalau disebut dengan apakah ini fleksibel, yes. Sangat fleksibel. Nomor 1, sangat fleksibel. Jadi saya tidak mengatakan bahwa head itu wajib seperti ini. Ini saya ambil aja beberapa yang sering saya temukan, Pak. Jadi ketika saya dalam meeting, dalam berhubungan, dalam berkolaborasi, pada waktu dalam pekerjaan saya dulu dengan tim engineering, tim komersial, tim dan sebagainya, ini saya mungkin ada beberapa buku yang mengatakan hal yang lain, bisa jadi karena ini adalah ilmu yang benar-benar dinamik. Betul, baik. Artinya, andai seseorang punya visi entrepreneur, value ini bisa berubah. Atau misalnya mereka punya cita-cita sebagai seorang engineer, itu mereka hanya sebagai pimpinan perusahaan. Ini bisa berbeda mungkin value-value-nya di sini ya. Ya, sebenarnya value yang ada di sini bukan bisa berbeda antara satu dengan visi yang lainnya, seperti itu Pak ya. Karena saya memiliki minat menjadi seorang engineer yang top, katakanlah. Bapak B memiliki minat atau keinginan kuat untuk menjadi dokter yang top. Baik. Masing-masing pilar ini sama. Namun bagaimanakah saya bisa mengolahnya? Jadi seorang dokter akan lebih membutuhkan di heart-nya, bukan berarti head-nya lemah. Tetap aja head-nya. Tapi seorang engineer yang top bukan berarti di head, tapi di hand. Kenapa saya sebut begitu? Karena orang banyak yang pintar di engineering, Pak. Tapi dia tidak bisa take the opportunity sebagai leader. Saya sebut leadership di situ. Involvement. Sometimes kita itu merasa, gua nggak dilibatin, ya gua diam aja. Baik. Berarti artinya value-value di sana harus punya kontribusi yang seimbang ya? Iya, Pak. Good. Makanya saya sebut dengan segitiga pilar itu, Pak. Baik. Yang di bawah Pak ada willing, discipline, managing, reviewing, Pak. Ya, yang di bawah ini apabila kita udah memiliki satu pilar, 2 pilar yang ketiga, maka yang di bawah ini akan tumbuh mengikuti dengan kebiasaan kita, dengan gaya kita, dengan langkah kita. Willing. Saya ambil sederhana aja, saya tulis di sini nomor 1 willing.
willing itu sangat susah, Pak. Oh, baik. Banyak orang kita memiliki ide. Ya. Banyak teman, saudara, kerabat memiliki kemampuan yang luar biasa, baik hand maupun head. Ya. Oke. Tapi sangat jarang untuk will sejak awal. Will baik. untuk melakukannya. Jadi, ya. do it. Baik. Do it. Baik. Itu, Pak. Berarti kalau kita memang ini akan kita bangun pada diri sendiri, beberapa memang akan cukup berat ya Pak ya, karena programnya dengan metode apa mereka mungkin harus berpikir. Tapi kalau ini diarahkan oleh organisasi mungkin bisa jadi akan lebih mudah. Misalnya seseorang akan diarahkan jadi seorang manajer, maka beberapa value yang dari sini bisa diarahkan untuk menuju di sana. Kemudian berikut masuk general manager, bahkan menjadi seorang direktur, value-value ini bisa diarahkan ya. Bagaimana seorang direktur punya strong yang ketiga unsur ini menjadi kekuatan sebagai seorang director, misalnya seperti itu ya. Jadi organisasi perlu program apa untuk bisa membangun knowledge mereka, skill mereka, attitude mereka, seperti itu mungkin akan lebih baik ya. Ya, kalau individu sendiri, mungkin saya gimana ya harus membangun value decision making ya. Saya harus apa? Mungkin kalau individu sendiri kalau nggak punya keinginan kuat sulit ya. Ya. Mungkin organisasi akan lebih mudah barangkali kalau ini dijadikan satu program-program. Bagaimana saya membangun resiliensi saya, bagaimana saya membangun managing resources saya kemampuan bagaimana mengelola sumber daya. Itu mungkin oleh organisasi akan lebih mudah dengan program-programnya. Begitu kelihatannya ya Pak? Betul, Pak. Oke. Ini agak sedikit isunya itu membandingkan satu organisasi dengan organisasi yang lain, katakanlah seperti itu, Pak. Nah, organisasi yang satu, ini saya ambil contoh di Liga Utama Inggris saja, Pak. IPL. Nah, di IPL itu bagaimanakah seorang Manchester United ataupun City dibandingkan dengan kelas yang underdog, katakanlah Sheffield dan sebagainya. Mereka sama-sama, Pak, masuk di IPL. Tapi bagaimanakah resiliensinya? Bagaimanakah dia bisa secara visual berkomunikasi satu dengan yang lainnya? Itu dibuild, Pak, ketika mereka berlatih. Jadi dalam organisasi yang saya panggil Cak Dewo aja. Cak Dewo sebutkan tadi jadi masing-masing individu udah memiliki kemampuan-kemampuan masing-masing di dalam organisasi. Jadi tim itu akan menjadi satu tim, yaitu one team. Jadi malah diarahkan lebih mudah gitu ya? Betul, Pak. Jadi one team. Jadi masing-masing punya visi pribadi. Saya ingin menjadi goal getter. Saya ingin menjadi pemain belakang yang handal. Saya ingin menjadi dan mereka memiliki kemampuan itu, tinggal diasah. Baik. Lalu tim disebut bukan, hey kita tim A, tim B, enggak. We are one team. Baik, siap. Kesalahanmu, kesalahan kita. Kekalahanmu, kekalahan kita. We are one team. Oke. Siap. Nggak apa-apa, ini kayaknya kalau samplingnya dibanyakin bikin penasaran teman-teman aja nih. Biar kita masuk ke slide berikutnya ya, Pak. Baik, di sini ada beberapa. Ya. Betul ya? Oh, bukan, Pak. Jadi boleh terus, Pak. Oke. Jadi dalam video ini sebenarnya kalau kita bisa lihat itu ada yang paling kiri itu kelihatan ada 9 titik. Yes. Saya atau tugasnya adalah saya berikan dia atau teman-teman yang lagi mencoba ini, memang random saya cari orangnya, menggambarkan 4 garis yang tidak terputus, namun mengenai atau melalui ke 9. Jadi menarik 4 garis, tapi mengena ke 9 titik yang ada. Mereka telah menarik 4 garis, tapi ada 2 titik, 2 yang nggak kena ya kan? Tidak kena. Oke. Ya. Apa maksudnya berarti? Ya, inilah yang saya sebut dengan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
Oke. Bahwa kebanyakan kita kalau ada satu masalah atau ada satu tantangan, Ya. kurang lebih secara general, secara umumnya orang-orang kita tuh mengatakan, ya wis ini jalan nih, ya wis ini, gak iso meneh. Oh, oke. Istilah bahasa Jawanya gitu, Pak. Ya Baik, inilah, baik. pokoknya begini. Loh, pokoknya begini. Oke. Nah, kadang-kadang head kita nggak dipakai secara out of the box-nya. Oke. Kadang-kadang head kita yang seharusnya melayang-layang tidak langsung do the action untuk Ya. langsung tarik garis dan sebagainya. Oke. Tapi kita bernalar dululah Mm-mm. bagaimana dan sebagainya. Tapi inilah salah satu contoh sederhana yang saya Ya, lakukan ya. atau kita lakukan di luar sana. Ya, jadi 4 gambar semuanya sama, ada 2 titik selalu nggak dapat ya. Ada yang Ya. bahkan nariknya bukan 4 tapi 5 garis malah. 5 Pak. garis, berarti artinya mereka kesimpulannya kira-kira seperti apa nih dari keempat gambar ini? Jadi keempat gambar ini menyimpulkan bahwa kadang-kadang atau secara umum Ya. kebanyakan dari kita itu tidak belajar atau tidak mau beradaptasi dengan baik. ya dengan tantangan Oke. ke depan. Kan selalu berubah, Pak, tantangan itu, Pak. Oke. Dan kalau sudah ada kesimpulan itu seakan itu yang benar ya? Seakan itu yang benar. Seakan. Oke, baik. Baik, ini ada 4 gambar polanya sama. Kita di slide berikutnya karena ada keterbatasan sedikit lagi. Baik. Ya. Sebentar. Oke. Monggo Pak, di sini ada factor your success or failure in life. Ya. Itu ada value-value. Monggo Pak. Ya, ini yang saya sebut tadi dengan exercise tadi. Ya. Ini yang saya sebut your success atau failure di dalam kehidupan sehari-hari itu inilah yang saya sebut bahwa di sini saya ambil egosentrik. Ya. Contoh, saya nggak bahas satu persatu, saya sebut egosentrik. Kenapa egosentrik? Ya. Saya ini orang pinter. Ya. Saya lebih tahu dari kamu. Okay. Saya udah pernah melakukan ini, walaupun salah saya pernah, tapi nggak mengakui bahwa dia pernah melakukan tapi salah. Oke. Jadi egonya yang lebih dominan. Oh baik. Nah, ini contoh yang di beberapa hal yang menyebabkan kita itu fail. Kalau kita kepingin sukses, maka kita harus yang saya sebut di poin di warna kuning itu realize and evaluate. Baik. Sorry. Baik. Ya, evaluate saya pikir tulisannya salah. Enggak. Realize bahwa saya pernah salah nih. Dan mengevaluasi diri. Why saya salah sehingga saya harus yang sekarang ini belajar dari yang kemarin. Baik. Baik. Yang berikutnya saya sebut dengan the will. Saya mau mencoba. Saya harus bisa. Saya harus mampu. Dan saya tidak boleh menyerah. Baik. Jadi itu beberapa value ya Pak. Kalau dilihat dari failure ini beberapa value di sini perlu energi untuk masuk ke value yang warna kuning. Jadi antara failure sama sukses perlu energi. Ada tipsnya. Energi apa nih yang diperlukan buat dari putih ke kuning kalau ditulisan di value-nya? Energinya sederhana Pak. Yes. Ya Pak. Ada 2 hal yang saya sebut dengan energi. Nomor 1 adalah energi jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Karena tomorrow it's brighter. Baik. Besok hari lebih baik dari hari ini. Maka chapter pertama, pelajaran pertama udah tutup buku. Lupakan. Kegagalan itu lupakan. Saya masih punya besok. Chapter baru. Yang pertama. Yang kedua, mulailah kita dengan energi kita yang disebut tadi ada perubahan itu, yaitu energi bahwa saya pasti bisa. Ketika saya mengatakan saya pasti bisa, terpatri di sini saya pasti bisa, maka fokus tangan saya yang disebut dengan head, heart, and hand, itu ketiga-tiganya akan sinkron mengatakan saya bisa.
Oke, baik baik. Jadi untuk failure sama sukses ini artinya ada beberapa yang breakthrough ya, Pak, ya, sampai di background di belakang itu orang harus harus loncat antara 2 tebing ya. Dan, Betul. luar biasanya memang, kalau menurut pengalaman, apakah bisa membangkitkan dari internal diri kita atau perlu dibantuan mentor dan sebagainya dari eksternal, Pak? Ya, sebenarnya baik internal maupun eksternal ini sama-sama memiliki peran, Pak. Oke, oke. Jadi kalau internal ya jelas dari Ya. energi dari saya sendiri, Pak. Yes, yes. Kalau eksternal seperti yang saya sebut aja Cak Dewo ini, Ya, contoh yang tadi disebut bahwa dalam ya, organisasi, organisasi inilah yang memberikan dorongan, ya. memberikan motivasi, memberikan apa ya, api untuk menyalakan semangat itu. Oke, Tapi bukan oke. berarti saya secara internal di dalam hati saya sendiri, saya percuma, saya juga nggak bisa. Oke, oke. Jadi baseline-nya adalah individu, Iya, iya, ya, iya, mind, internal, iya, iya. penyumbang terbesar adalah Oke, yang eksternal. baik baik. Ada beberapa orang juga untuk internal ternyata nggak keluar-keluar, nggak mampu menginisiasi energinya sehingga perlu mentor eksternal yang bisa memotivate begitu ya, Pak? Bisa juga orang-orang Ya, ya? Oke. Di banyak negara jadi maju bahkan mereka sampai, breakdown betulan, bahkan mereka sampai tingkat, bunuh dirinya tertinggi barangkali mensiasati energi untuk breakthrough ini dari failure ke sukses ini bermasalah begitu ya, Pak? Bisa jadi ya seperti itu ya? kebanyakan mereka kan kalau failure itu kan saya sebut aja kalau fail, Ya. orang itu cenderung patah semangat, Oke, oke. tidak mau apa istilahnya itu mengutarakan atau Ya. dipendem, bahasa Jawanya Oke, dipendem, oke. disimpan, Baik. lama-lama stres dan seterusnya. Coba kita rubah energi kita Ya. dari yang kita ngomong saya tidak mau bicara, saya malu, I don't care about malu. Ya, ya, Yang penting adalah tomorrow ya. better than today. Jadi tomorrow must be better. Oke, baik baik baik. Pasti Jadi, energi keluar. itu energize banget ya? Baik I can do, attitude ini penting, Pak. baik. Kalau saya bilang I can do, saya pasti bisa, saya bisa. Head, heart, and hand. Pasti akan sinkron bisa. Baik baik. Mudah-mudahan menginspirasi kita. Ini jelas slide ya, Pak, ya, jelas slide. Ini yang terakhir Bapak, kasih motivasi buat teman-teman apa yang terjadi sehingga apapun ini impossible ya, Pak, ya. Impossible ini yang tadinya impossible jadi possible. Ini banyak sekali motivator di sana. Kemudian silahkan menginspirasi teman-teman yang terakhir. Monggo silahkan, Pak. Ya, saya kasih contoh aja satu legenda. Saya sedikit suka membaca buku-buku, salah satunya tentang Mahatma Gandhi. Sebenarnya banyak di Indonesia juga banyak. Saya ambil yang dari luar aja, Mahatma Gandhi. Apakah dia orang tertop? Bukan. Dia bahkan hidupnya sangat sederhana dan sebagainya. Tapi kata-kata dia, cara dia memberikan motivasi kepada masyarakat India, dan seterusnya, sehingga India menjadi India sekarang. Salah satunya adalah hasil jeripaya Gandhi, Mahatma Gandhi yang mereka tetap pegang sampai sekarang. Kalau di Indonesia banyak sekali yang memiliki motivasi yang simple kata aja. Dia mengatakan sederhana, A, B, C, D, E dilakukan, sukses. Banyak, Pak. Okay. Banyak sekali. Namun kita, sekali lagi, jarang mendengar. Kalau kita ngomong mendengar, bukan hanya dengan telinga, Pak. Mendengar. Saya mendengar. Maka saya harus berpikir bahwa, oh benar, oh bisa. Kalau saya udah ngomong, oh benar, oh saya bisa, do it, lakukan, action untuk itu, pasti Anda berhasil.
baik, baik. Pesan terakhir Pak, silakan untuk teman-teman, untuk inspirasi teman-teman. Pesan terakhir, monggo. Pesan terakhir saya bahwa jangan pernah mengatakan bahwa saya tidak bisa. Saya pasti bisa. Saya harus bisa. Dan saya akan bisa. Itu adalah rumus yang utama yang harus kita miliki. Bahwa saya bisa. Saya mampu. Dan tolong bagi orang tua atau senior-senior kita atau bapak ibu baik guru maupun dosen atau orang tua terutama ketika anak-anak kita atau anak didik kita atau mahasiswa-mahasiswa kita melakukan kesalahan satu kali untuk mencoba yang kedua, jangan pernah mengatakan paling juga gagal atau kamu bisa dengan mimik yang kamu bisa. Karena sinis itu kan sebenarnya nggak yakin gue. Baik. Biarkan dia, kasih waktu dia untuk dia dapat membuktikan bahwa saya pasti bisa. Life skill kita itu seringkali kita yang lebih senior ini yang mengekangnya, yang menutupnya atau memperkecil atau mempersempitnya. Itu aja kalau dari saya. Siap. Terima kasih Pak Aziz. Jadi inilah rekan kita, Mr. Aziz Agassi, The Motivator. Selamat malam, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.